jadi apa aja isi dari koper yang ada di bagasi dan koper yang ada di kabin untuk Ikhwan. Oke teman-teman, jadi kalau untuk koper yang didapatkan dari travelnya itu udah pasti satu dengan peserta yang lain itu sama ya teman-teman. Jadi dari bentuknya, ukurannya, dan warnanya tuh sama. Jadi aku tuh berinisiatif untuk gimana caranya kopernya tuh terlihat saat nanti di bandara gitu ya, nggak ketukar dengan peserta umroh yang lain. Jadi aku beli penanda. Ini adalah sabuk koper, ini udah aku pesan, udah ada namanya di cerang gitu. Jadi kalau kelihatan tuh udah pasti ini punyanya suamiku gitu. Jadi pastinya nggak banyak yang punya untuk satu peserta travel umroh yang sama. Beli stiker kayak gini di belakang sama di sisi kiri dan juga di bagian atasnya. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin biar terlihat. Oke, dan sekarang kita bakalan masuk ke bagian yang main utamanya, yaitu barang-barangnya apa aja nih. Perlengkapan umroh untuk Ikhwan. Teman-teman, ini sih opsional ya, cuman aku memang udah beliin suamiku tuh kayak gini. Ini adalah plastik untuk vakum, jadi nantinya tuh barang-barangnya nggak akan setebal itu gitu loh, jadi bisa muat lebih banyak. Jadi aku udah beli sama alat pompa vakumnya sama plastik vakum khususnya. Untuk umroh 9 hari aku udah siapin suamiku tuh 7 buah pakaian, termasuk meja dan baju koko. Jadi di plastiknya tuh udah ada alat buat ngerapetin, jadi kalian tinggal pasang aja lagi. Terus ini ditutup gitu sambil dikeluar-keluarin anginnya. Langsung bisa mulai untuk ngevakum plastiknya ya. Setelah selesai kita tinggal tutup. Dan nah, setipis itu teman-teman bisa lihat ya, tipis banget, dan ini benar-benar bikin barang di koper tuh jadi muat banyak. Nah, tipis banget. Tada! Nanti tinggal teman-teman ditempel aja gitu. Jadi biar ini apa sih dalamnya apa? Nah, ternyata udah balik lagi karena kita udah kasih nama. Nah, suamiku untuk bawa kurang lebih celana panjang itu 4-5 pieces. Dan seperti tadi biar ringkas kita bakalan masukin ke dalam plastik vakum. Kalau udah dirasa cukup, bisa ditutup. Dan yang tadi teman-teman bisa lihat videonya kayak apa, dan sekarang setipis ini. Wow. Untuk pakaian tidurnya itu bisa dimasukin ke dalam tas vakum. Selanjutnya ini aku bawa handuk, dan aku juga masukin ke tempat vakum. Jadi setipis ini ya teman-teman. Pakaian dalam udah aku siapkan dan aku masukkan ke dalam pouch kayak gini. Bawa tisu ya. Untuk tisu basahnya juga opsional, teman-teman mau bawa 1 atau 2 itu opsional. Di sini untuk pouch ini aku masukin kayak peralatan lengkap dari mulai selotip, terus ada gunting juga. Terus aku juga ada hanger lipat ya teman-teman. Ini cukup kokoh ya, dia cukup kokoh ya teman-teman. Opsional, bawa 2 atau 3 boleh. Juga ada kopiah atau peci, ada juga sabun cuci baju, dan itu sebenarnya opsional, teman-teman mau bawa atau tidak itu opsional ya. Terus ada hand body untuk yang SPF. Terus ada kayak plastik untuk baju-baju kotor, aku juga udah siapin. Dan peralatan mandi yang seperlunya aja kayak sikat gigi gitu juga bisa teman-teman bawa. Kayak botol zam-zam kosong kayak gini untuk sebagai oleh-oleh, tapi lagi-lagi ini opsional ya teman-teman, boleh kayak gini juga nyiapin. Ini untuk isi milinya itu adalah di 80 mili. Aku rasa udah bisa ditutup. Jadi ini adalah koper yang akan masuk dalam bagasi. Udah bisa ditutup. Kita udah isi koper yang akan masuk ke dalam bagasi, dan sekarang aku bakalan liatin untuk koper kabin. Teman-teman bisa lihat ini ukurannya lebih kecil. Kalau koper bagasi itu maksimalnya di 20 kilo. Untuk koper kabin ini dia maksimal beratnya di 7 kilo. Kenapa sih untuk koper dari tiap jamaah umroh yang satu travel itu sama? Karena memang pastinya untuk memudahkan ya teman-teman petugas bandara dalam mengumpulkan koper-koper dari travel yang satu agensi yang sama. Terus aku juga punya stiker tulisan Indonesia teman-teman. Ya kalau dari
aku sih ini segini udah cukup banget ya teman-teman, untuk ketara banget. Dan sekarang kita bakalan masuk di tahap what's in my bag. Pertama masukkan untuk laki-laki, ini adalah kain ihram, sabuk ihramnya. Tas ihramnya sendiri itu opsional, teman-teman mau bawa boleh, atau misalnya teman-teman suaminya udah punya kayak tas lempang yang memang mau dipakai di sana juga boleh. Terus peralatan mandi juga yang simple itu ada di tas kabin. Jadi ini ada handuk kecil, paket alat mandi, jadi kayak sabun, sampo, sikat gigi dan sebagainya, sabun cuci muka. Yang simple itu bisa ditaruh di tas kabin. Botol spray juga bisa teman-teman masukkan. Ini adalah sebagai darurat kalau misalnya kalian perlu untuk wudhu. Jadi harus ada botol spray. Ini di ukuran 100 ml aja udah cukup. Pakaian dalam ihram. Nah, untuk colokan sendiri, karena colokan di Mekah dan Madinah itu beda ya teman-teman. Kalau kita biasanya di Indonesia tuh colokan yang dua kayak gini. Kalau di Mekah dan di Madinah itu colokan kaki tiga. Jadi kalian harus punya sih untuk colokan kaki tiga yang kayak gini. Nanti tinggal dicolok di pusat sumber daya. Nanti habis itu kalian bisa lanjut ini dengan charger masuk ke sini, atau aku sih sarankan teman-teman juga bawa kayak colokan yang meteran, yang silahkan mau yang sepanjang ukuran berapa bisa. Nah, untuk disambungkan kayak gini, jadi teman-teman juga bisa banget untuk bawa ini, karena biar bisa teman-teman tuh sharing sama orang lain yang juga sama-sama mau ngecas. Juga ada tas plastik. Ini untuk tas plastik yang kayak simpan sepatu atau sendal kalian. Juga ada obat-obatan. Lagi-lagi ini opsional ya. Ini maksudnya adalah obat-obatan yang bisa buat jaga-jaga. Itu juga bisa dimasukin di tas kabin. Atau kalian obat-obatan yang rutin kalian minum bisa kalian taruh di tas yang memang selalu dipegang. Kacamata hitam juga nggak boleh lupa. Ada jaket. Ini juga opsional. Kalau memang jaketnya mau kalian pakai pas di pesawat juga boleh banget. Terus ada buku panduan dan buku doa. Ini aku bisa taruh di sini. Terus juga kayak power bank itu juga bisa kalian taruh di tas koper kabin. Al-Quran mini, sajadah. Terakhir ini ada sepatu. Sebenarnya lagi-lagi ini opsional. Kalau memang kalian lebih nyaman di pesawat pakai sepatu juga boleh. Nah kayak gini, ini bisa dimasukin ke dalam tas sepatu ya. Dan nantinya tas sepatu ini akan kalian bawa-bawa terus saat kalian ke masjid. Jadi untuk sepatu aku sarankan juga tetap dipasukkan ke dalam tas kabin. Nah teman-teman, untuk kayak gunting, terus gunting kuku, gunting untuk tahalul, semua juga jangan lupa dibawa. Nanti semua perlengkapannya aku bakalan tulis jelas di video di bawah ini. Terus ada satu barang lagi yang menurut aku kalian wajib banget punya sih, yaitu adalah timbangan digital. Ini sebenarnya adalah timbangan yang buat kira-kira jangan sampai kalian over bagasi, karena untuk biayanya kan juga nggak murah ya teman-teman. Yang ada di koper kabin di berat maksimal 7 kilo, aku di 6,5 kilo, jadi cukup banget, bahkan nggak sampai over bagasi ya, jadi masih aman. Ini adalah koper yang ditaruh di bagasi di berat 13,7 kilo. Ini masih cukup banget dan aman, karena koper dari bagasi sendiri itu harus di maksimal 20 Oke, kilo. teman-teman, aku rasa cukup sekian dan terima kasih teman-teman udah menonton video aku sampai akhir. Dan ini aku bonusin satu video 1 menit untuk video cepat, dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku @AnindaAyulestari, dan kalian juga bisa menemukan aku di Instagram @AnindaAyulestari. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen seluruh video aku. Aku mau bilang terima kasih banget buat teman-teman yang udah mendukung Anin sampai sejauh ini. Sampai ketemu di konten YouTube Anin berikutnya. Bye bye. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.